الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Bila jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah, kita perpanjang itikaf kita sambil lanjut ngaji kitab As-Sunnah wal Bid'ah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallam wa ala alihi jami'an wa qanabi wa barakallahu alaihi wasallam. Ikhwan salat alhamdulillah syukur. لا جمع الحمد لله اللهم كنا بأن في الدارين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Al-hadits tsamin wa sittun, hadis yang ke-68. Ma hadis rawahul Bukhari, yang diriwayatkan Imam Bukhari an Jabir bin Abdullah, dari Sayyidina Jabir bin Abdullah, dia berkata, laqad ra'aituni ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat diriku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad hadratil asru, dan sungguh waktu itu waktu salat asar telah hadir, telah masuk. Walaysa ma'ana ma'un, dan tidak ada air bersama kami. Kami enggak punya air. Ghaira fadlatin, kecuali sisa-sisa saja. Faju'ila, maka air sisa itu diletakkan fi ina'in, di dalam sebuah wadah. Fa'utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi didatangi bihi, dengan membawa wadah itu. Fa'adkhala yadahu, kemudian Nabi memasukkan tangan beliau fihi, ke dalam wadah itu. Wa farraja, dan merenggangkan baina asabihi, antara jari-jari beliau. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, hayya ala ahlil wudu, kemarilah kepada ahlul wudu, wal barakati minallah, dan barakah dari Allah. Kemari, sini, ayo silakan wudu. Ini adalah air yang barakah. Falaqad ra'aitu, Jabir melanjutkan, sungguh aku melihat al-ma'a, air, yatafajjaru, memancar, min baini asabi'ihi, dari antara jari-jari beliau. Dari jari-jarinya Nabi langsung memancar air. Fatawadda'an nas, maka para manusia, para sahabat berwudu, wa syaribu, dan mereka minum. Faja'altu, maka aku pun mulai, la'alu, aku tidak lambat-lambat, maksudnya aku segera. Ja'altu air, ja'altu fi batni, atau begini, la'alu, aku tidak peduli, ma ja'altu fi batni, air yang sudah masuk ke dalam perutku, minhu, dari air yang tadi itu. Fa'alimtu, maka aku tahu, aku yakin, anna, sungguhnya air itu barakatun, adalah barakah. Kata Sayyidina Jabir cerita, suatu ketika saya dan para sahabat sedang berkumpul, juga ada Nabi juga di situ. Kemudian masuklah waktu asar. Ternyata kami nggak punya air sama sekali, ya tinggal sedikit air sisa-sisa, dan tidak mencukupi untuk orang sekian banyak. Akhirnya kita dikumpulin jadi satu wadah, kemudian dibawa kepada Nabi, ya Rasulullah, air tinggal sisa segini, gimana ini? Maka Nabi memasukkan tangan beliau yang mulia ke wadah itu. Sayyidina Jabir mengatakan, aku melihat sendiri ada air memancar dari jari-jarinya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari ini, antara jari-jari Nabi sallallahu alaihi wasallam memancar air. Kemudian Nabi berseru kepada para sahabat, ayo sini, ayo wudu. Dan ini air yang barakah dari Allah. Maka akhirnya para sahabat pun semuanya wudu dan minum, Pak. Hingga air di wadah itu saja cuma terus memancar dari tangannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga enggak habis-habis. Jadi dipakai wudu, dipakai minum pula. Dan Sayyidina Jabir mengatakan, aku tidak peduli seberapa banyak air yang sudah masuk ke dalam perutku, karena aku yakin itu adalah barokah.
Ini namanya tabarruk, mengambil barokah dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau perkara-perkara yang bersentuhan dengan fisiknya beliau. Wa hadza wadihun, kisah ini jelas. Fi tabarruki Jabirin, tentang tabarruk. Tabarruk itu ngambil barokah. Ngambil barokahnya Sayyidina Jabir bisyurbi, dengan cara minum minal ma, dari air alladzi naba'a min baini asabihi sallallahu alaihi wasallam, yang mancar dari antara jari-jari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wastiktsarihi minhu, dan beliau bertabarruk dengan memperbanyak minum. Enggak cuma minum saja, tapi dibanyakin minum. Wa rubbama kana, dan bisa jadi syurubul akharin, minumnya yang lain juga selain Sayyidina Jabir. Kan yang ceritakan Sayyidina Jabir ini, saya minum banyak-banyak, saya nggak peduli berapa banyak yang masuk dalam perut saya, karena saya yakin inilah barokah. Dan bisa jadi yang lain pun, sahabat-sahabat yang lain yang minum pun juga minhu, dari Nabi itu, lidzalika, karena tabaruk juga, karena ngambil barokah juga. Bukan karena haus maksudnya, tapi memang karena mau ngambil barokah. Wa fi sahabati, di kalangan para sahabat, man, ada orang syariba daman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang minum darahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama fa'ala Malik ibnu Sinan, sebagaimana dikerjakan oleh Sayyidina Malik ibnu Sinan fi Uhudin, di dalam perang Uhud. Idh massa, ketika beliau menghisap daman Nabi sallallahu alaihi wasallam, darahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Nabi ketika perang Uhud kan, waktu itu di antara kondisinya sedang kacau balau. Sebagian sahabat karena melanggar apa yang diperintah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk enggak turun dari bukit Uhud, tapi mereka turun, akhirnya diserang balik oleh orang-orang kafir. Waktu itu akhirnya kewalahan, termasuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu perang Uhud itu banyak terluka. Maka di antara lukanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sama Malik ibn Sinan ini, dihisaplah itu darahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika menghisap itu, faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lan tusibahun nar, dia tidak akan disentuh oleh api neraka, karena darahnya bercampur dengan darahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa syariba, dan juga minum Ibnu Zubair minum dama hijamati Rasul, darah bekamnya Rasul. Wah, ini lebih ekstrim lagi. Biasanya kalau darah segar ini darah bekamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi bersabda, wailun laka minan nas wa wailun lin nasi minka. Ini sebuah ungkapan lah, pokoknya kamu beruntung, intinya begitu. Kamu beruntung. Minum darahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal minum darah bekam. Nabi tidak langsung melarang. Karena ini memang ya, kalau kita perlu ada catatan bahwa Nabi itu berbeda. Nabi itu memang manusia, basyarun la kal basyari, manusia tidak seperti manusia pada umumnya. Seluruh fisiknya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu suci, bersih. Darahnya termasuk kotoran-kotorannya. Namanya kotoran, tetapi itu bersih dan suci. Itu fisiknya dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita tidak perlu heran, gitu. Makanya perlu ada keterangan demikian. Termasuk juga begitu, Nabi itu ada kekhususan yang untuk beliau saja. Di antaranya secara fikih ya, kayak nikah lebih dari 4. Nah, itu khusus untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang termasuk darah boleh diminum tuh khusus darahnya Nabi. Kalau darahnya selain Nabi tidak boleh. Wa syaribat, dan minum al-khadimatu, seorang khadimah, seorang pelayan wanita, baulahu, kencingnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung air kencingnya Nabi diminum. Faqal, maka Nabi bersabda, la tashtaki batnuka abada. Nanti perut kamu enggak akan sakit selamanya. Entah sakit apapun, pokoknya perut kamu semenjak kamu minum ini enggak akan sakit, kata Nabi begitu. Minum apa? Air kencingnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dzukira dzalika, kisah-kisah itu semua disebutkan fi syifa, di dalam kitab Asy-Syifa bi ta'rifi huquqil Mustafa lil Qadhi Iyad, karya dari Al-Qadhi Iyad. Waqal, dan Qadhi Iyad mengatakan, inna haditsa syurbil mar'ati, sesungguhnya hadis tentang
wanita yang minum lil bauli terhadap air kencingnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sahihun adalah sahih ala syarti syaikhaini menurut Bukhari dan Muslim. Wa alzamad Daruqutni, dan Imam Daruqutni pun juga melazimkan atau menetapkan sahibus sahihain ikhrajahu fi sahih. Imam Daruqutni pun istilahnya menyarankan kepada sahibus sahihain ikhrajahu untuk mentakhrij hadis ini fi sahih di dalam kitab sahih, termasuk dalam golongan kategori kategori hadis yang sahih. Ila ghairi dzalika, dan banyak lagi min iqraratir Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari ikrar-ikrarnya atau penetapan-penetapan Rasul sallallahu alaihi wasallam fi tabarruk, tentang tabarruk bihi dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bi atharihi, dan juga tabarruk dengan asarnya atau dengan bekas-bekas yang menempel dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lakin laisa min ghardina, tetapi bukan tujuan kami, bukan tujuan penulis al-istiqsa untuk menyeluruh bahas tentang tabarruk semuanya. Biqadri ma kana gharduna idharu tariqatir Rasul. Cukup tujuan kami adalah untuk menampakkan bagaimana thariqah itu caranya, sikapnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa sunnatihi, dan sunnah beliau fi mubarakatihi, tentang beliau mendoakan barakah, lima terhadap hal-hal yahdutsu yang baru, mimma la yukhalifu syari'atahu, yaitu hal-hal yang tentunya tidak bertentangan dengan syariat. Tidak ada hal baru, ada hal baru dikerjakan di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika hal itu tidak bertentangan dengan syariat, walaupun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara verbal, secara lisan beliau tidak pernah memerintahkan, secara perbuatan beliau nggak pernah mencontohkan, tetapi terjadi di hadapan beliau, maka ketika ini masih dalam koridor syariat, beliau menetapkan itu. Bahkan di beberapa kisah ini Nabi SAW mendoakan, bukan hanya diam aja Nabi, tapi Nabi mendoakan. Yang minum darahnya Nabi mengatakan, mendoakan kamu nggak akan disentuh api neraka. Yang minum air kencingnya Nabi mengatakan perut kamu tidak akan sakit selama-lamanya. Ya, coba, Nabi kan nggak pernah nyuruh, nih minum air kencingku, kamu minum darahku, enggak. Tidak pernah. Tetapi ketika itu dikerjakan oleh para sahabat di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak hanya diam, bahkan beliau mendoakan. Dia mendoakan. Berarti ini adalah dari sahibus syariah, berarti ini resmi, benar, betul diterima oleh syariat, karena sudah disaksikan langsung oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tabarruk itu begitu. Nah, sebagian orang mengatakan wah ini syirik ini. Nah, karena kita meyakini ada kebarokah, ada dari selain Allah Subhanahu wa taala. Loh, enggak usah begitu. Enggak usah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah kita minum obat kan juga kita mengharapkan kesembuhan kan begitu. Jadi ini penting ya, dari para ulama Ahlus Sunnah, di antara Sayyid Muhammad bin Alawi, beliau dalam kitab Mafahim Yajib an Tusahhah itu menjelaskan di antara syarat, ini syarat penting untuk orang yang tabarruk itu ngambil barokah, itu kita mesti meyakini barokah itu dari Allah. Barokah itu dari Allah. Ini hanya hal-hal yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menurunkan barokahnya melalui perkara tersebut. Dengan di dalam Al-Qur'an tuh, dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mentakzim, memuliakan syiar-syiarnya Allah. Syiar-syiarnya Allah. Fa innaha min taqwal qulub, yang demikian itu termasuk takwanya hati. Jadi bentuk takwa itu dengan memuliakan apa-apa yang dimuliakan oleh Allah. Di antaranya para nabi, para rasul, kemudian Al-Qur'an, ya apapun itu yang berhubungan dengan apa yang dimuliakan di dalam agama. Itu syarat-syarat utama. Jadi kita kemudian minum darahnya bagi Nabi SAW misalnya, maka mesti meyakini bahwa perlindungan dari api neraka itu bukan dari situ, ya tetap dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi melalui itu. Jangankan tabarruk,
kita minum obat saja, atau kita minta tolong kepada orang lain saja, kalau kita yakin bahwa orang itu memiliki kemampuan di luar dari kemampuan Allah Subhanahu wa taala, atau istilahnya secara mandiri tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, ya kita syirik itu namanya. Syirik itu kita meyakini ada makhluk yang bersifat seperti sifatnya Tuhan, atau kita meyakini bahwa Tuhan itu bersifat seperti sifatnya makhluk. Ya, begitu syirik. Kita mensekutukan Allah, menyamakan. Istilahnya ada bandingannya. Allah itu ada bandingannya. Jangankan tabaruk begitu, ambil barokah dari Ka'bah misalkan, ambil barokah dari orang soleh, ambil barokah dari ayat Al-Quran, misalnya begitu. Jangankan begitu, kita minum obat saja, gitu. Kalau katanya orang yang menuduh sebagai kesyirikan, kita minum obat saja. Kalau meyakini bahwa yang menyembuhkan itu adalah obat itu sendiri tanpa Allah Subhanahu wa taala, maka itulah kesyirikan. Nah, begitu. Nah, tabaruk itu juga begitu. Kita mesti tahu hati kita bahwa yang mendatangkan barokah adalah Allah. Kemudian yang mendatangkan kesembuhan juga adalah Allah. Ini perlu ditanamkan di dalam hatinya orang-orang iman, terutama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi tentunya para sahabat sudah meyakini itu, gitu loh. Tentunya para orang-orang iman tahu bahwa tidak ada yang mendatangkan manfaat dan bahaya kecuali Allah. Tetapi perkara-perkara tertentu itu memang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. So, di sini contohnya adalah baginda Nabi dan bekas-bekas yang menempel dengan baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Satu lagi, al-hadits at-tasi' wa sittun, hadis yang ke-69. An Khalid bin Sa'id, dari Khalid bin Sa'id ibn al-As, an abihi, dari bapaknya, an jaddihi, dari kakeknya, qala, dia berkata, qadimat Bakr bin Wa'il, kabilah Bakar ibn Wa'il sampai Makkah, di Makkah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda li Abi Bakrin, kepada Abu Bakar, itihim, kamu datangi kabilah itu. Ada serombongan datang ke Mekah. Kemudian Nabi mengatakan kepada Abu Bakar, kamu datangi dia. Fa'arid alaihim, kemudian tawarkan mereka untuk masuk Islam. Wa fi, dalam cerita itu diceritakan, fa'atahum, maka Abu Bakar datang kepada kabilah itu. Fa'arad alaihimul islama, akhirnya dia menawarkan untuk masuk Islam. Faqalu, maka mereka menjawab, hatta yaji'a syekhuna, kami belum bisa jawab sekarang, belum bisa menjawab tawaran itu sekarang. Hatta yaji'a syekhuna, sampai datang orang tua kami. Kami nunggu orang tua kami dulu. Kami belum bisa jawab karena tentu penawaran untuk masuk atau pindah agama itu kan bukan sesuatu yang mudah ya. Bukan sesuatu yang sepele. Maka kita perlu rundingan dulu dengan orang tua kami. Qala Khalad, seorang perawi mengatakan, ahsibhu qal, aku menyangka, perawi sebelumnya mengatakan, Al-Muthanna ibn Kharijah, si orang tua yang ditunggu itu Muthanna ibn Kharijah. Falamma ja'ahum, ketika Abu Bakar datang kepada kabilah itu, qal manil qaum, kalian kaum siapa? Kalian dari bani mana, begitu. Lalu mereka menjawab, Banu Zahal. Kami adalah Banu Zahal ibn Syaiban. Banu Zahal ibn Syaiban. Fa'aradu alaihim Abu Bakrin, kemudian Abu Bakar menawarkan Islam kepada mereka. Kalau mereka menjawab, inna bainana wa bainal Fursi, antara kami dan Persia, orang Persia, harban, ada satu peperangan, satu cekcok, satu perselisihan. Kami sedang perang ini sama orang Persia. Fa idza faragna, kalau kami sudah selesai, fima bainana wa bainahum, antara kami dan mereka, kalau urusan kami dan orang Persia sudah selesai, sudah beres perang kami, udna, kami akan kembali, fanadhurna, maka kami akan berpikir. Kami ini sekarang sedang belum mau memikirkan yang lain. Kami ada yang urgent. Kami sedang perang dengan orang Persia. Nanti kalau sudah selesai urusan kami dengan orang Persia, kami akan balik ke sini. Kami pikir-pikir lagi penawaran untuk masuk Islam ini. Faqala Abu Bakrin, maka Abu Bakar mengatakan, ara'aita in ghalabtumuhum, bagaimana pendapat kamu kalau kalian menang, kalau kalian bisa menang dari orang Persia,
atatba'una ala amrina. Apa kalian mau ikut kepada Islam? Apakah gimana kan? Nanti kalau kalian mau menang, kalau kalian menang, kamu masuk Islam ya? Begitu kata Abu Bakar begitu. Qalu mereka menjawab la nashtari tulaka dzalik. Kami tidak mensyaratkan harus menang. Kami enggak mensyaratkan harus menang. Alaina atas kami. Walakin idza faragna fi ma bainana wa bainahum. Tapi kalau urusan kami antara kami dan orang Persia itu dah selesai, dah beres, udna fanadhurna. Kami akan kembali ke sini dan kami akan berpikir. Fi ma taqul, tentang tawaran yang kamu ucapkan tadi. Kami nggak harus menang, pokoknya setelah kami kalah atau menang, nah kami akan datang ke sini lagi. Apa tawaran kamu tadi, kami akan pikirkan. Tidak langsung terima, kami akan pikirkan. Falammal taqaw yauma dziqar, ketika bertemulah dua pasukan itu. Namanya perang Dziqar namanya. Hum wal fursu, mereka Banu Zahal ibn Syaiban itu dan orang Persia. Qala syaikhuhum, orang tua mereka, ketua mereka mengatakan, masmul ladzi da'akum ilallah. Siapa nama orang yang ngajak kalian untuk masuk Islam tuh, yang ngajak kalian untuk kenal kepada siapa tuh? Siapa namanya? Qalu, mereka menjawab, Muhammadun, namanya Muhammad. Qal, kemudian si syekhnya tadi, orang tua yang dituakan tadi mengatakan, huwa syi'arukum. Muhammad tuh jadi syiar. Jadi kalau dalam perang ya, perang namanya perang zaman dulu kan langsung berhadapan, tidak jarak jauh, langsung berhadapan, jarak dekat. Maka terkadang kita bingung begitu sudah berkecamuk itu perang. Kadang kita bingung mana teman, mana lawan, kan begitu. Maka setiap masing-masing pasukan itu namanya punya syiar. Syiar itu sandi, gitu. Sandi. Misalkan begitu kita pokoknya sandinya apa? Di sini disebutkan sandinya Muhammad. Kalau disebutkan nama Muhammad, kamu jawab juga Muhammad. Oh, berarti teman. Begitu, di sandi. Tapi kalau misalkan Muhammad, kemudian dia nggak jawab apa-apa, berarti lawan ini, langsung tebas. Begitu. Jadi biar tahu mana teman, mana lawan, kan banyak pasukannya itu. Maka kata syekhnya tadi, orang tua tadi mengatakan, Muhammad itu jadi syiar kita ya, jadi syiar kita, jadi sandi kita begitu. Nah, musuh nanti juga punya sandi sendiri. Fanusiru 'alal qaum, maka akhirnya mereka menang atas Persia. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan, Nabi bersabda ketika mendengar berita mereka menang, binusiru, mereka ini menang sebab aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Indah. Qala fi majma'iz zawaid, disebutkan dalam kitab Majma'uz Zawaid, rawahu Tabarani wa rijaluhu thiqat, diriwayatkan oleh Tabarani dan perawi-perawinya thiqah atau bisa dipercaya. Allahu Akbar. Wa fil hadithi hadza, di dalam hadis ini tawassulun, ada tawassul bismir Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan namanya Rasul. Jadi dengan badannya, dengan fisiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekarang namanya. Haitsu takhadhuhu, ketika mereka mengambil namanya Nabi syiaran, sebagai kata sandi, fil harbi, di dalam perang. Yastangsiruna bihi, mereka mengharapkan menang bihi, dengan syiar itu. Wa aqarra dzalika Rasul, kemudian Rasul menetapkan, memperbolehkan hal itu. Biqaulihi, dengan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, binusiru, beliau bersabda, si Bani Zahal bin Syaiban itu menang sebab karena aku, karena menggunakan nama aku sebagai sandi itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Masya Allah, ini juga sama begini, tabarruk atau tawassul. Tawassul mengharapkan sampai usul kepada Allah atau mendapatkan apa yang diharapkan itu dengan hal-hal yang dicintai atau diagukan di dalam agama, diagukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan nama Nabi pun juga bisa tawassul. Akhirnya dengan nama Nabi, barokahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menang atas kaum Persia. Allah, ini sangat banyak sekali kisah tentang tabarruk, sehingga dikatakan ini sudah mutawatir maknawi, saking banyaknya kisah tentang tabarruk. Jadi kalau kita tidak mau tabarruk, monggo, enggak masalah, tetapi tuduhan syirik terhadap orang yang tabarruk itu tuh bahaya. Ya, tuduhan syirik itu bahaya. Kita menuduh syirik kepada orang yang tabarruk, ambil barokah dari misalkan air hujan misalkan gitu.
Air hujan itu kan wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakah. Aku turunkan dari langit air yang diberkahi. Memang dalam Al-Qur'an loh, air hujan itu berkah. Yang kita ngambil air hujan barokahnya, syirik itu. Loh, kita nuduh syirik tuh alasannya apa? Kan gitu. Apakah karena dia meyakini air hujan itu menyembuhkan atau air hujan itu khasiatnya dan dia sendiri minum obat juga kalau sakit. Mengatakan bahwa obat ini berhasil, obat ini berhasil. Bedanya apa? Kok yang berkaitan dengan agama dikatakan syirik, kemudian yang tidak berkaitan dengan agama tidak dikatakan syirik? Padahal sama-sama. Syirik itu definisinya, pengertiannya adalah kita meyakini bahwa sesuatu, ada apapun itu, siapa orang ataupun benda, kok dia punya kuasa, apa namanya, sebagaimana kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Kuasa memberikan manfaat, kuasa memberikan apa namanya, bahaya. Maka itu namanya syirik. Maka hati itu harus ditata, harus diluruskan. Tentu apa namanya, tentu itu apa namanya, ada dasar-dasar agamanya. Gitu. Ya dulu apa namanya, ketika di Mekah zaman dulu ada, kalau tidak salah, Said Abbas. Ketika zaman Said Abbas, orang tua dari Said Muhammad, beliau Said Alawi atau Said Abbas sedang mengajar di Masjidil Haram. Kemudian tiba-tiba hujan turun. Tiba-tiba hujan turun, kemudian di Ka'bah itu kan ada talangnya tuh. Di Ka'bah itu ada talangnya. Kemudian karena turun dan di talang kan Ka'bah itu kan dak di atasnya itu. Kemudian selepas itu karena talangnya airnya memancur dengan deras. Akhirnya beberapa orang tuh gitu mandi di situ ambil barokah. Kemudian ada majelisnya orang-orang yang suka menuduh syirik dan bid'ah itu. Kemudian diantaranya polisi itu ngusir juga. Polisi itu ngusir juga. Oh, kamu ngapain ini? Jangan dekat-dekat sini. Ini syirik. Akhirnya seorang syekh tadi, syekhnya mereka, orang-orang yang suka membid'ahkan dan mensyirikan itu, lapor kepada Said Abbas ini, kalau nggak salah Said Abbas atau Said Muhammad Said Alawi. Itu murid-murid saya, santri-santri antum itu kok berbuat kesyirikan. Loh, syirik dari mana? Lah itu kan meyakini bahwa air hujan itu adalah apa namanya, atau air yang dari Ka'bah itu adalah berkah. Berkah dari mana? Loh, itu justru berkahnya dua, kata Said Muhammad, kata Said Abbas. Dalam Al-Quran itu yang pertama, inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakah. Baitullah pertama di bumi ini adalah di Mekah, itu maksudnya Ka'bah itu. Mubarakah, diberkahi oleh Allah SWT. Satu. Kemudian yang kedua, air hujan juga barokah. Wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakah. Sehingga itu dapat berkah double itu. Oh, begitu ya. Oh iya. Akhirnya syekhnya aja ikut mandi juga. Jadi apa namanya, pengertian seperti ini perlu kita ketahui. Tidak mau tabaruk tuh monggo. Maksudnya, saya enggak lah. Monggo, enggak masalah. Tetapi jangan sampai kita menuduh orang-orang yang berbuat demikian adalah berbuat syirik. Jadi memang di dalam agama mengambil barokah dari sesuatu ataupun seseorang yang diagungkan itu masyru', disyariatkan, diperbolehkan. Mau dikerjakan silakan, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Tapi yang apa namanya, perlu menjadi catatan kita, jangan sampai kita serampangan sembarangan menuduh orang yang bertabaruk itu syirik. Syirik itu urusan hati. Syirik itu urusan hati. Kelihatannya orang tidak ngapain, tapi kemudian hatinya dia meyakini bahwa pekerjaannya itu akan mendatangkan kebaikan kepada dia. Dia yakin bahwa hartanya mendatangkan kebaikan kepada dia, bukan Allah. Hartanya mendatangkan, itu udah syirik udah. Dia makan nasi pecel atau makan nasi pelecing, dia yakin bahwa nasi inilah mengenyangkan, bukan Allah. Begitulah syirik. Jadi nggak usah jauh-jauh ngambil barokah dari Ka'bah, dari hujan, nggak usah jauh-jauh, makan nasi saja. Kalau kita yakin nasi itulah mengenyangkan, bukan Allah, itulah kesyirikan. Maka itu istilahnya untuk orang iman secara umum itu tidak diyakini demikian. Mereka tetap yakin kok yang mendatangkan barokah adalah Allah, kesembuhan adalah Allah SWT. Cuman melalui perantara
yang tadi disebutkan itu. Wallahu a'lam. Bisa difahami nih? Nah, diulang-ulang terus. Ini masih babnya sedikit lagi mungkin sampai hadisnya sampai 71. Itu tentang bagaimana sikapnya baginda Nabi SAW terhadap hal-hal baru yang terjadi di hadapan beliau, yang tentunya tidak langsung dicontohkan oleh baginda Nabi SAW, baik secara lisan ataupun perbuatan Nabi. Wallahu a'lam. Semoga bisa difahami, bisa kita amalkan. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.